Haleluya. Kembali kita di tempat ini. Saat ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama bagaimana firman Tuhan itu yang datang di dalam kehidupan kita. Mari kita langsung membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-27 ayat yang pertama dan yang ke-9. Saya bacakan Keluaran pasal 27 ayat yang pertama dan yang ke-9. Ayat yang pertama, haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Ayat yang 9, haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Nah, dari kedua ayat ini kita dapat melihat, kita belajar bahwa perintah Tuhan terhadap Musa pada saat itu, pada saat bangsa Israel berada di padang gurun, ya, perintah Allah kepada Musa untuk membangun mezbah korban bakaran dan pelataran di kemah suci. Dan kita mau belajar bagaimana bangsa Israel pada saat itu harus memberikan persembahan kepada Allah melalui korban-korban bakaran. Dan kita belajar bahwa karena kesucian Allah sangat sempurna, membuat bangsa Israel pada saat itu tidak dapat mendekat kepada Tuhan. Mereka tidak layak sama sekali untuk mendekat, untuk merasakan, untuk menerima, menghampiri Allah. Tak ada cara untuk manusia pada saat itu untuk menghampiri hadirat Allah. Karena sangat sempurnanya kesucian Allah, tidak ada manusia yang bisa mendekat kepada Allah. Tetapi kita bersyukur bahwa kasih Tuhan begitu besar bagi umat manusia. Ia mempunyai caranya tersendiri agar manusia dapat menghampiri hadiratnya, agar bisa berkomunikasi dengan Allah. Yaitu dengan apa? Dengan melalui perantaraan Musa, Nabi Musa, membangun kemah suci, dan di sana ada pelataran, dan di pelataran itu ada mezbah korban, dan bangsa Israel membawa korban-korban bakaran di kemah suci, dan para imam-imam nanti yang akan memberikan korban bakaran itu melalui imam-imam yang akan membakar korban bakaran itu kepada Tuhan. Dan kita akan belajar bahwa bagaimana apa pelataran itu dan mezbah korban itu. Dan pelataran adalah tempat para umat Israel membawa korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan pelataran adalah tempat yang terpenting bagi bangsa Israel, karena disitulah batas terdekat bangsa Israel mendekati ruang kudusnya Allah, kemah suci Allah. Bangsa Israel pada saat itu tidak bisa untuk masuk ke dalam ruang kudusnya Allah selain daripada imam yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi perantaraan bagi bangsa Israel. Dan mezbah korban adalah tempat untuk membakar korban persembahan Allah, binatang-binatang yang dibawa oleh umat Israel pada saat itu, binatang-binatang korban untuk dikorbankan, dipersembahkan kepada Allah
mesbah korban bakaran inilah nanti imam-imam membakar korban bakaran untuk mempersembahkannya kepada Allah. Dan kita melihat bahwa betapa susahnya bangsa Israel, umat Israel pada saat itu untuk menghampiri hadirat Allah, untuk merasakan hadirat Allah. Betapa sulitnya mereka untuk mendekat kepada Allah, untuk berkomunikasi dengan Allah. Tetapi kita bersyukur kita ada saat ini, kita hidup di saat ini. Kita bersyukur kita telah dibebaskan oleh Tuhan melalui darah Kristus, mati di kayu salib, menebus dosa kita, dan kita dapat berhubungan dengan Tuhan. Kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Kita bisa leluasa untuk merasakan bagaimana Tuhan, kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah bagaimana cara untuk kita mempertahankan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan itu kepada kita, sehingga kita dapat bertemu dengan Tuhan dengan leluasa. Dan kita belajar bagaimana caranya untuk kita bisa tetap terus mempertahankan hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau kita buka dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sini Mazmur Daud katakan, percayalah kepada Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan, kita harus percaya sungguh kepada Tuhan. Kita harus benar-benar mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, kita membangun mesbah doa kita kepada Tuhan. Kita mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan mendengarkan seluruh seruan, seluruh doa kita kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang percaya penuh kepada Tuhan, orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan mendengarkan setiap seruan kita, setiap pergumulan kita di dalam kehidupan kita ketika kita datang kepada Tuhan dan kita meminta bantuan kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah tempat pertolongan kita, tempat perlindungan kita. Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan mendengarkan setiap apa yang kita minta kepadanya sesuai waktu dan kehendak yang Ia telah janjikan kepada kita. Maka dari itu perbaikilah mesbah doa kita. Kita terus datang kepada Tuhan. Kita harus terus bersekutu dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya di dalam kehidupan kita, kita terus ada di dalam hadiratnya Tuhan, di dalam lindungannya Tuhan. Sehingga kita tetap ada dalam kasih Tuhan. Dan kita terus merasakan hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya yang akan kita belajar adalah memfokuskan seluruh aspek hidup kita. Hati, tubuh, jiwa, dan roh pada pimpinan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Di sana ada dikatakan Roh Kudus yang mengajar dan mengingatkan kita. Ya, di sana di ayat ini dipelajari bahwa Roh Kudus yang mengingatkan kita, Roh Kudus yang akan menuntun kita dalam kita melalui setiap perjalanan hidup kita, setiap apa yang akan kita lakukan ke depannya. Mungkin ketika kita berserah penuh kepada pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan jalan keluar kepada kita. Roh Kudus akan membimbing kita sehingga kita dapat melalui apa yang ada di hadapan kita. Mungkin di hadapan kita ada problema, ada masalah di dalam kehidupan kita yang kita merasa bahwa kita tidak akan mampu untuk melaluinya. Tetapi ketika kita datang kepada Roh Kudus, kita mau berserah kepada Roh Kudus, kita mau meminta Roh Kudus memimpin hidup kita. Di situ Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk kepada
kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Dan di situ kita akan merasakan bagaimana hadirat Tuhan melalui Roh Kudus-Nya ada di dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya yang akan kita pelajari bahwa kesukaannya adalah rumah Tuhan. Sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita memang harus benar-benar rindu akan hadirat Tuhan. Kita mau datang di rumah Tuhan untuk berkumpul, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di rumah Tuhan. Mazmur 26 ayat 8, Daud berkata di sana, "Aku cinta pada rumah kediaman-Mu." Raja Daud saja sebagai raja, ia cinta akan rumah kediamannya Tuhan. Ya, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus datang ke gereja. Ya, kita harus datang bersama-sama untuk kita beribadah. Karena di situ ketika kita datang di gereja, kita merasakan ada hadirat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita berkumpul bersama-sama memuji menyembah Tuhan, hadirat Allah turun di kehidupan kita. Hadirat Allah hadir di dalam kehidupan kita, di sekeliling hidup kita. Sehingga kita dapat merasakan hadirat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Bait Allah dapat berbicara dua hal, yaitu tubuh kita. Tubuh kita adalah tempat juga Allah berdiam di dalam diri kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tubuh kita ini adalah baitnya Allah juga. Maka dari itu kita harus menjaga tubuh kita, menjaga diri kita, supaya hidup kita ini tetap ada dalam hadirat Tuhan. Dan Allah terus berdiam di dalam diri kita. Karena diri kita ini juga adalah baitnya Allah. Dan pengertian bait Allah yang kedua adalah rumah Tuhan, yaitu gereja. Gereja tempat di mana kita berkumpul bersama-sama, kita memuji Tuhan. Ya, kita bersama-sama untuk mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan di situ kita merasakan hadirat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah melalui renungan ini kita belajar bagaimana bahwa kita mempertahankan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus membangun mesbah doa kita. Kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus selalu rindu untuk berada di hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kita harus selalu rindu berkumpul bersama di tempat Tuhan, di gereja Tuhan, di baitnya Tuhan. Kita harus menjaga diri kita juga, karena diri kita adalah baitnya Tuhan. Tuhan ada di dalam diri setiap orang-orang yang mau, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita merasakan hadirat Tuhan begitu besar, hadirat Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Dan hendaklah hadirat Tuhan menjadi kesukaan bagi hidup kita dan terus menjaga mesbah doa kita. Mesbah doa kita secara pribadi maupun dengan keluarga, kita terus menjaga mesbah doa kita, hubungan intim dengan Tuhan, supaya hadirat Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah renungan ini dapat memberkati kita, renungan ini dapat menjadi pelajaran bagi kita, bahwa betapa pentingnya hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan hidup kita sama sekali tidak ada apa-apa. Tanpa Tuhan hidup kita sia-sia. Biarlah kita terus berserah penuh kepada Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang terus ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami pada saat ini kami belajar Tuhan bagaimana Tuhan untuk menjaga hadirat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau terus Tuhan tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami mau terus berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi tempat perlindungan kami. Engkau yang menjadi tempat pengharapan kami di dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, tolonglah
kami Jemaat GPDI El Shaddai Magelang bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kiranya kami dipenuhi seluruh kepenuhan Allah. Biarlah hadirat Allah memenuhi seluruh kehidupan jemaat-jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.